Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ningsih dengan NIM 2036063. Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Rian Prayogi MPD. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh? Menurut saya, sebagai mahasiswa sistem informasi, mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui bahwa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya tentang bagaimana konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila, nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang ada dalam agama, perbedaan antara yang sakral dan profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Sumber sosiologis Pancasila, nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat ini adalah nilai gotong royong. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama. Selanjutnya, sumber politis Pancasila, nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir. Pola acuan berpikir itu jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Istilah paradigma awalnya dipakai dalam filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, sebagai orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut yang menyatakan bahwa ilmu di waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Dan selanjutnya adalah bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Mengutip jurnal Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat ini, tulisan Cholisin 2011. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, cita-cita, dan nilai yang hendak diwujudkan dalam kenyataan hidup konkret. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang membentuk Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri. Unsur tersebut diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara.
Unsur tersebut diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Di sisi lain, Pancasila juga mengandung doktrin, ajaran, teori, dan ilmu tentang cita-cita bangsa yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya sehingga dapat dijadikan ideologi bangsa. Bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha? Beberapa pengertian Pancasila. 1. Secara etimologis. Secara etimologis atau menurut logatnya, Pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sangkerta, bahasa Kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat jelata Prakerta. Menurut Profesor Haji Muhammad Yamin, di dalam bahasa Sangkerta, perkataan Pancasila ada 2 macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dengan huruf L biasa, huruf L pendek, artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila dengan huruf L panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Dengan demikian maka perkataan Pancasila dengan huruf L biasa berarti berbatu sendi yang 5, berdasar yang 5 atau 5 dasar. Sedangkan Pancasila dengan huruf I panjang berarti 5 aturan tingkah laku yang penting. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Demikian menurut Teguh Prasetyo dan Ari Purnomo Sidi dalam membangun hukum berdasarkan Pancasila. Seperti dikutip dari buku Memahami Pancasila karya Faiz Yonas Boa dan Sri Handayani RW. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki sejumlah makna. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang selanjutnya sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan alasan Anda dengan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara tentu merupakan tujuan Indonesia dalam kemerdekaan. Pancasila haruslah dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus mengkaji Pancasila? Karena Pancasila akan menuntut kita dalam memajukan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang pentingnya Pancasila. Tadi ada 7 poin ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.